Hai semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Video sebelumnya kita belajar notasi algoritma dan video kali ini kita akan belajar struktur bahasa pemrograman. Oke, pemrograman itu adalah proses menulis dan menguji, kemudian memperbaiki atau istilah yang dikenal debug dan memelihara kode dalam membangun sebuah program komputer. Nah, istilah lainnya itu adalah mengambil dengan menggunakan kata programming. Nah, itu adalah kegiatan pemrograman atau yang disebut dengan coding gitu ya. Nah, pemrograman ini terbagi menjadi beberapa. Nah, pemrograman yang akan kita pelajari itu adalah pemrograman prosedur. Apa itu? Dan itu adalah baris demi baris yang akan dieksekusi yang berurutan dari baris atas hingga baris ke bawah. Nah, semua data dan kode digabung menjadi satu bagian dalam satu program. Nah, itu adalah pemrograman prosedur. Nah, program prosedur ini itu terdiri dari algoritma dan struktur data. Oke. Nah, bahasa pemrograman yang akan kita pakai itu sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bahasa pemrograman. Itu adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan tugasnya. Nah, ada definisi yang lain bahwasanya bahasa pemrograman ini berfungsi memerintahkan komputer untuk mengolah data. Nah, jadi bahasa yang kita pakai itu nantinya adalah bahasa C++. Nah, bahasa C++ itu adalah bahasa tingkat menengah yang diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa mesin. Penerjemahan dari bahasa tingkat menengah ke bahasa mesin itu menggunakan compiler. Nah, untuk bahasa C++ sendiri itu filenya akan berekstensi atau berformat .cpp. Oke. Nah, tool apa yang kita pakai dalam menggunakan bahasa C++ itu ada IDE. Dalam setiap menggunakan bahasa pemrograman kita perlu namanya IDE. IDE itu adalah program komputer yang memiliki fasilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak atau software. Nah, fasilitasnya itu apa? Itu adalah editor dan compiler. Untuk PC itu kita bisa menggunakan C++, kemudian kalau tidak punya PC, nah opsi lain itu adalah menggunakan Android, itu menggunakan IDE kode C++. Nah, dua aplikasi ini bisa di download di internet. Pengenalan mengenai C++. Nah, C++ ini adalah bersifat sensitif, artinya adalah huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Nah, ini khususnya dalam penggunaan variabel nantinya. Yang kedua, setiap pernyataan dalam C++ harus diakhiri dengan tanda semikolon. Nah, kalau ada pernyataan atau statement atau proses, itu harus diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma. Kemudian baris komentar itu bisa menggunakan tanda slash, kemudian bisa menggunakan tanda slash, kemudian bintang, kemudian ditutup dengan bintang dan slash. Kemudian tanda bracket itu menandakan kode utama. Nah, kita akan mulai dengan mengerjakan latihan. Oke. Untuk mengerjakan latihan ini, ingat yang pertama kita perlu namanya IDE. Oke, saya akan coba menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan IDE. Oke, cara kita mendapatkan IDE kita bisa download di Play Store. Oke, yang pertama untuk komputer atau PC desktop. Nah, ini kita tulis download div C++. Dev C++. Nah, akan keluar. Nah, di sini bisa kita ini pilih download, nanti ada perintah save-nya. Nanti akan tersave otomatis dan dibuka dan diinstal. Oke. Nah, kemudian yang di Play Store. Nah, yang di Play Store itu bisa download kode C++. Kode C++ Play Store. Nah, tinggal dibuka ini di Play Store-nya. Nah, nanti akan muncul di server Play Store ya. Ini ada server Play Store. Nah, oke. Nah, ini ya aplikasinya. Nah, jadi tinggal install. Oke. Nah, kita akan menjawab
mengerjakan ini permasalahan ini. Kita ubah modenya dulu. Oke. Nah, untuk menyelesaikan program ini maka kita butuh namanya flowchart. Nah, flowchartnya, nah karena hanya untuk menampilkan berarti hanya ada satu perintah, yaitu tampilkan hello world. Nah, ini ada flowchartnya. Oke, mohon maaf yang tadi algoritmanya. Nah, kita akan buat pemrogramannya di devc. Oke, kita buka devc-nya. Buka devc. Oke, buka devc. Oke, kemudian Ctrl New. Kemudian, nah, untuk mempercepat proses pengeditan program, nah saya sudah gunakan ini, sudah saya paste. Nah, kemudian sama halnya juga. Nah, ini kode ini diketik ya. Nah, kemudian sama halnya juga dengan yang di Android, sama aja. Oke, yang di Android. Oke, menggunakan perintah ini ya. Nah, ini secara default perintahnya sudah muncul. Nah, kemudian ini juga nanti diketik manual, ya ini diketik manual ya perintahnya. Nah, kemudian di save, ya di save, file save. Oke, ini saya tulis di desktop aja. Ini hello world. Mungkin karena programnya menampilkan hello world, saya tulis. Nah, ini lihat, diperhatikan ya formatnya .cpp ya, .cpp. Nah, kemudian kita akan coba jalankan programnya. Nah, ketika kita klik tombol run, nah di sini ya, sini ada tombol compile namanya, kemudian tombol run, ini compile and run. Nah, compile itu adalah menerjemahkan, kalau run itu adalah menjalankan hasil terjemahan. Oke, kalau ini kedua-duanya. Oke, kita akan klik kedua-duanya sekaligus. Nah, maka secara otomatis programnya akan menampilkan tulisan hello world. Oke, nah begitu juga dengan yang di Android. Nah, ini tinggal di run, kemudian tinggal nunggu compiling, hasil compiling. Nah, maka programnya akan menampilkan tulisan hello world. Nah, seperti itu ya. Nah, perlu diperhatikan lagi, ini ada program hello world tadi, bisa dilihat ya. Nah, program hello world ini ketika selesai di-compile berarti ada yang dijalankan. Nah, yang dijalankan itu apa? Nah, ini hello world.exe ya. Nah, begitu juga dengan yang di Android. Nah, yang di Android itu berarti .apk gitu ya. Jadi programnya akan di-compile lagi dalam bentuk format yang terbaca di dalam Android. Nah, kalau di Windows itu yang terbaca yang bisa dijalankan itu adalah .exe. Oke. .exe adalah format dalam bentuk software ya. Software yang bisa dijalankan di Windows itu adalah .exe. Sedangkan software yang bisa dijalankan di Android itu adalah .apk. Oke. Nah, bisa diperhatikan ya, ini sama kodenya dengan yang kita buat tadi. Nah, kemudian ya ini outputnya sama ya, sama-sama menghasilkan tulisan hello world. Oke, nah nah ini ada debug, itu adalah ini memperhatikan kode error dan memberikan solusi. Nah, berapa penyebab debug itu adalah yang pertama ini itu adalah pengetikan. Nah, pengetikan atau typo ya. Ini ada typo, pengetikan, kemudian kelupaan dalam menggunakan operator. Nah, ini biasa sering terjadi. Itu biasanya juga penyebabnya typo. Nah, solusinya adalah periksa baris sebelumnya dan sesudahnya yang ditandai sebagai pesan error. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya seperti ini.
Nah, saat kita compile program ini, nah karena ini programnya sudah bersih, nah kita akan umpamakan program ini ada errornya, itu adalah kita uji coba menghilangkan ini tanda semikolonnya. Nah, kemudian kita compile and run. Nah, maka akan muncul nih pesan ini ya, pesan error nih, pesan error. Dan ini juga muncul ya pesan errornya. Nah, di sini pesan errornya menunjukkan di baris ke-9. Nah, maka dari itu kita harus cek pesan error sebelum baris 9, itu adalah baris ke-8. Nah, maka kita cek nih baris ke-8. Nah, baris ke-8 ini coba diperhatikan. Nah, ini baris ke-8. Nah, baris ke-8 ini kekurangannya apa? Nah, setiap dari statement atau perintah itu selalu diakhiri dengan semikolon. Nah, kita tambahkan semikolon. Nah, ketika kita compile, maka programnya kembali bisa jalan kembali. Oke. Nah, gitu. Kalau seandainya terjadi error, maka kita cek dulu baris sebelumnya atau sesudahnya gitu ya, dari baris yang ditunjuk error. Oke. Dan sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana komentar. Nah, komentar itu apa? Nah, komentar itu adalah sebagai penanda di dalam membaca program. Nah, penanda ini maksudnya apa? Nah, seandainya program kita ini akan dipublish atau akan diketahui oleh orang banyak, nah maka kita butuh penanda supaya orang ngerti maksud dari program itu apa, maksud dari baris itu apa. Nah, sebagai contoh misalnya saya mau menandai nih baris ke-8 ini sebagai menghasilkan output, pesan output. Nah, maka saya gunakan ini baris ke-9 pesan output. Nah, perlu diperhatikan ya, lihat dari pewarnaan. Nah, di sini pewarnaannya dari IDE-nya sendiri itu langsung otomatis membaca ini sebagai baris abu-abu gitu ya. Artinya ini adalah nantinya baris ini ketika di-compile, nah baris ini nanti akan dilompatkan, oke? Jadi proses compile itu dimulai dari atas kemudian ke bawah. Nah, dari baris pertama, kedua. Nah, jadi kalau terbaca dengan kode seperti ini, dengan tanda ada 2 garis slash, nah itu akan dilompat. Nah, akan dibaca sebagai komentar. Nah, coba kita uji. Oke, maka tidak akan muncul pesan error. Nah, apabila kita lupa memberi tanda seperti ini, tanda slash tadi, nah ketika kita compile, nah maka pesan error muncul. Muncul lagi pesan seperti ini. Oke, pesan seperti ini akan muncul. Artinya apa ini? Baris belum dideklarasikan di dalam scope. Nah, artinya belum ada nih variabel baris itu belum ada nih deklarasinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, perlu kita perhatikan baris yang ini maksudnya itu buat apa tujuannya gitu. Nah, tujuan awal kita itu adalah sebagai komentar. Nah, maka kita gunakan kembali garis slash 2. Oke. Nah, ada cara lain yaitu adalah menggunakan pesan bintang, slash bintang. Kemudian kita gunakan misalnya tes, kemudian bintang pesan. Nah, lihat dari segi pewarnaan sama, berarti ini sama-sama dibaca sebagai komentar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke, ini ada tugas individu, tugas mandiri. Silakan dikerjakan untuk melatih keterampilan kalian. Itu adalah buatlah program untuk menampilkan pesan seperti ini, belajar bahasa C++, kemudian buatlah program untuk menampilkan pesan seperti ini. Ingat ya, ini ada baris pertama, kemudian ini ada baris kedua ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Terima kasih.